Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Alhamdulillah kita lanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab Al-Mumti' fi Syarhil Ajurumiyah yang sudah sampai ke pembahasan Al-Bina dari kitab Babul I'rabi wal Bina ya. Taib, sanian al-bina'u ya yang kedua ya. Jadi kita udah bahas i'rab ya tadi, sekarang kita bahas tentang bina ya. Ta'rifu huwa luzumu akhiril kalimati halatan wahidatan. Definisi dari bina adalah lazim atau tetapnya akhir suatu kata dalam satu keadaan. Ya. Misaluhu luzumu akhiri haula'i harakatal kasri ma'akhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha. Ya. Contohnya tetapnya keadaan akhir kata haula'i dalam harokat kasroh. Ya, padahal ya sekalipun faktor yang masuk ke atasnya berbeda-beda. Ya. Jadi kalau bina itu apapun yang terjadi tetap seperti itu haulai sampai kapanpun haulai apapun yang terjadi. Taib. Fi qouli ta'ala contohnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala haulai qaumuna wa inna haulai qaumun wa ji'na bika ala haulai ya. Haulai qaumuna kita lihat footnote-nya ini surat Al-Kahfi ayat 15. Haulai ismu isyaratin mabni al-kasr fi mahalli raf'in mubtada'un. Haulai adalah isim isyarah dimabnikan atas kasrah pada keadaan rafa menjadi mubtada. Lihat haulai ini kasrah haulai. Dan dia tetap kita anggap sebagai mubtada. Makanya yang kita katakan kedudukan yang mubtada. Adapun tandanya dia mabni alal kasri. Qaumuna badalun au khobarun marfu'un wa alamatu rafi dhammatu. Ya, qaumuna itu menjadi badal atau jadi khobar dirafa'kan dan tanda rafa'nya adalah dhammah. Wa na dhamirun muttasilun mamnun fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Dan na pada lafaz qaumuna adalah dhamir yang bersambung dimabnikan pada kedudukan jar menjadi mudhaf ilaihi ya. Jadi kalau kita bicara masalah mabni yang marfu, yang mansub, yang majrur itu adalah kedudukannya, bukan katanya. Karena kalau katanya sendiri mabni, enggak berubah-ubah dia. Seperti itu maksudnya. Kemudian inna haulai qaumun ini dalam surat Az-Zukhruf ayat 88. Inna harfu taukidin wa nasbin ya. Inna itu adalah huruf taukid karena artinya sungguh dan nasab huruf nasab kan maksud nasab sini adalah dia menasabkan isim ya, bukan menasabkan fiil. Haulai ismu isyaratin mabniun al kasri fi mahalli nasbin ismu inna. Haulai isim isyarah dimabnikan atas kasrah ya dalam kedudukan nasab sebagai isimnya inna. Ya qaumun ya khabaru inna marfu'un wa alamatu rafi dhammatul dhahiratu ala akhiri. Dan qaumun khabar inna yang dirafa'kan dan tanda rafa'nya adalah dhammah yang nampak pada akhirnya. Kemudian contoh ji'na bika ala haula. Ini surat An-Nisa ayat 41. Cara ngirabnya, ji'na ini fi'lun madin mabniun 'ala sukuni ya. Yang kita lihat itu ya harokat dari hamzahnya ji'na ya. Wa na dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukuni fi mahalli raf'in fa'ilun dan na-nya dari lafaz ji'na itu adalah dhamir muttasil yang dimabnikan atas sukun dalam kedudukan rafa menjadi fa'ilnya. Ji'na ya kami telah datang maka nanya sebagai fa'ilnya. Bika al-baw harfu jarin wal kafu dhamirun muttasilun mabniun 'ala fathi fi mahalli jarrin bi harfil jarri ya. Bika banyak huruf jar dan kafnya adalah dhamir yang bersambung dimabnikan atas fathah dalam kedudukan jar dengan huruf jar. Ala haula'i ala harfu jarin wa haula'i ismu isyaratin mabniun 'ala kasri fi mahalli jarrin bi harfil jarri. Dan ala haula'i alanya huruf jar dan haula'i sekalipun dia ada alanya. Nah, kasrohnya itu haula'i bukan karena dia majrur ya, tapi memang dari sononya haula'i ya dia mabni. Seperti itu aja keadaannya. Isim isyarah yang diberikan atas kasroh pada kedudukan jar dengan huruf jar. Taib. Fa fil ayatil ula haula'i ismu isyaratin mabniun 'alal kasri fi mahalli raf'in mubtada'un. Pada contoh yang pertama haula'i adalah isim isyarah dimabnikan atas kasrah ya pada keadaan rafa sebagai mubtada. Nah, ini perhatikan ya. Cara ngi'rab itu kalau dia mabni tanpa ta ya. Mabniun 'alal kasri, mabniun 'alal dhammi, mabniun 'alal fathi
ya. Tapi kalau dia mu'rab pakai ta. Wa alamat rafihi dhammatun kasratun fathatun. Tapi kalau mabni tanya dibuang ya. Mabni al kasri al fathi al dhammi. Ini kaidah ya untuk membedakan mana yang mabni mana yang mu'rab. Cara penyebutannya dibedakan. Kalau mu'rab itu pakai ta ya. Walamatu rafihi misalkan ya, dhammatun, walamatu jahri kasratun, walamatu nasbi fathatun pakai ta. Tapi kalau mabni enggak pakai ta ya. Mabni al kasri bukan mabni al kasrati, mabni al fathi bukan al fathati. Mabni al dhammi bukan dhammati ya, seperti itu. Ini cara ngi'rab ya, penyebutannya. Wa fil ayati tsaniyati haula'i ismu isyaratin mabni al kasri fi mahalli nasbin ismu inna. Dan pada contoh yang kedua, haula'i itu ada isim isyarah dimabnikan atas kasrah, pada kedudukan nasab menjadi isimnya inna. Fil ayati salisati haula'i ismu isyaratin mabni al kasri fi mahalli jarin bi harfil jari. Dan pada contoh yang ayat yang ketiga, wajibna bika ala haula, itu isim isyarah dimabnikan atas kasrah pada keadaan jar ya, dengan huruf jar dia dijarkannya. Maka kita lihat ya, haula'i mau jadi mubtada kek ya, kemudian mau jadi isim inna kek ya, ataupun dijarkan, tetap aja haula'i ya. Ketika mubtada dia nggak jadi haula'u ya, ketika jadi isim inna kan isim inna itu mansub ya, nggak jadi haula'a, tetap aja haula'i ya. Ini karena dia mabni ya. Fal mabniyu sabitun la yataghayyaru akhiruhu bisababi dukhulil awamil mukhtalifati wa inna ma yubna ala ma sumi'a alaihi. Maka mabni itu yang sebenarnya mabni itu adalah sabitun, tetap, la yataghayyaru akhiruhu, tidak akan berubah akhirnya ya, dengan sebab kemasukan amil yang berbeda. Jadi sekalipun amilnya beda-beda, mungkin ada amil yang harusnya membuat dia marfu, yang membuat dia mansub, yang membuat dia majrur, tapi karena mabni ya tidak terpengaruh dengan semua amil yang masuk. Wa inna ma yubna ala ma sumi'a alaihi ya. Jadi mabni itu ya benar-benar bentuknya itu sesuai dengan apa yang kita dengar. Jadi kalau kita tahu haula'i ya selamanya haula'i, seperti itu. Faminhu ma yubna 'ala sukuni nahwu kam. Nah, di antara mabni ada yang dimabnikan atas sukun, contohnya kam ya, berapa? Wa minhu ma yubna 'ala fathi, dan di antaranya ada yang dimabnikan atas fathah, contohnya aina ya. Kam selamanya kam aja, aina selamanya aina aja, enggak mungkin jadi aini, ainu gitu. Wa minhu ma yubna 'ala kasri, dan di antaranya ada yang dimabnikan atas kasrah, contohnya amsi ya. Kemarin ya, ini amsi ya amsi aja, nggak mungkin jadi amsa amsu ya, seperti itu. Wa minhu ma yubna 'ala dhammi nahwu haisu, dan di antaranya ada yang dimabnikan atas dhammah, contohnya haisu. Makanya ya dalam penggunaannya haisu ini kan sering awali dengan min ya, diawali dengan min. Itu sekalipun dia ada min di depannya enggak jadi min haisi, tapi tetap min haisu. Kenapa? Karena mabni dia, seperti itu. Fa anwa'ul bina'i arba'atun, maka macam-macam mabni itu ada 4 ya. Ad-dhammu wal fathu wal kasru was sukunu. Dhammah, fathah, kasrah dan sukun. Baik, kita lihat fawaid wa tambihat ya, faidah-faidah dan catatan penting. Al-bina'u lughatan huwa wad'u syai'in 'ala wajhin yuradu bihi subutu ya. Mabni secara bahasa adalah meletakkan sesuatu di atas sesuatu ya, dengan cara yang dikehendaki dengannya itu tetap ya. Jadi bina itu secara bahasa meletakkan sesuatu di atas sesuatu ya, dengan cara yang diinginkan supaya sesuatu tetap. Bina itu kan berasal dari kata membangun ya. Bangunan itu kan tentu ketika kita bicara masalah bangunan, kita bicara masalah membangun sesuatu yang tetap di atas tanah. Kalau kita bicara rumah, maka bangunan itu harus tetap di atas tanah atau di atas pondasinya. Kemudian faedah yang kedua, idza waqa'al mabniyu ya mauqi'a marfu'in aw mansubin aw majrurin aw majzumin fayakunu i'rabuhu fi mahalli rafin aw nasbin aw jarin aw jazmin. Apabila mabni menempati ya kedudukan marfu, mansub, majrur atau majzum, maka i'rabnya itu pada keadaan rafa, nasab, jar dan jazm. Jadi yang marfu itu bukan katanya, tapi kedudukannya. Misalkan kita katakan hada kitabun.
Apakah hada ini marfu? Hada ini nggak marfu. Hada ini mabni. Namanya mabni nggak boleh dikatakan marfu. Tapi apanya yang marfu? Kedudukannya. Makanya dibilangnya hada itu fi mahalli raf'in mubtadaun ya. Kedudukannya yang rafa. Tapi kalau hadanya ini tidak marfu seperti itu. Jadi yang dimaksud dengan mabni, kita nggak boleh mabni itu bilangnya marfu. Seperti kalau kita mengatakan huwa thalibun, kita nggak boleh bilang huwa itu marfu ya. Sekalipun dia mubtada, karena huwa itu mabni. Kita bilangnya dia mabniun apa? Fi mahalli raf'in. Kedudukannya yang marfu. Sedangkan huwanya sendiri dia mabni ya. Nggak boleh untuk kata yang mabni kita katakan marfu mansub majrur. Kita katakan fi mahalli raf'in, fi mahalli nasbin, fi mahalli jarin. Kedudukannya lah yang marfu, yang mansub, yang majrur dan sebagainya. Baik. Barangkali cukup sampai sini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.